Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu taat kepadanya serta terus membasahi lidah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya serta terus membasahi lidah kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, salah satu nikmat terbesar yang kita dapatkan, kita sadari ataupun tak, kita akui ataupun tak, adalah nikmat diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada saudara-saudara kita, jiran, keluarga dan sebagainya, yang nikmat ini telah diambil oleh Allah. Mereka terbaring di sana dan kita tidak tahu apa yang sekarang mereka alami. Kita tidak tahu apa yang sekarang itu mereka hadapi. Kita tidak tahu bagaimana keadaan saudara kita, keluarga kita yang sekarang berada di alam barzah sana. Kita tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi di alam kubur sana. Tapi yang jelas kata baginda Rasulullah, innal qabra, sesungguhnya orang-orang yang berada di alam kubur itu, kata baginda Rasul, dua kemungkinan. Bisa jadi raudhah min riyadil jinan ataupun hufrah min hufarin niran. Dua bohal yang jino tengah dihadapi. Lek saudara-saudara tanya, keluarga-keluarga tanya, yang jino terbaring di alam kubur. Bisa jadi kubur itu menjadi salah satu kebun daripada kebun syurga, ataupun yang kedua kata baginda Rasulullah, hufrah, salah satu lubang daripada lubang neraka. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia betul bagi hamba-hamba Allah yang sadar diri bahwa kehidupan sekarang ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan amalan sebanyak mungkin untuk persiapan nantinya ketika kita berada di posisi mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, salah satu penyakit yang paling saya takutkan, salah sebuah penyakit yang paling ketakut oleh baginda Rasul, yang hinggap, yang kena pada umatku, kata baginda Rasulullah, adalah tulul amal. Apa itu tulul amal? Tulul amalnya kencet langit. Tulul amal, panjang angan-angan. Munyog-munyog kepegah dalam kitab dalam tasawuf yang dikatakan tulul amal itu iradatul haya, iradatul hayati mutarahi bil hukmi. Keyakinan yang mendalam. Apa itu tulul amal, Ustaz? Tulul amal itu sebuah keyakinan yang mendalam, yang melekat pada jiwa, yakin tak tanya bahawa saji singoh mantang udip, itu tulul amal. Beratat yakin ratu bahawa saji singoh mantang udip, mantang nawate tu. Kiban, otak terpegah bangun tu. Nabi mutang peng si adpak sejuta, bulan liku langsung lon ya intat. Bulan liku langsung lon jak juk. Bulan liku langsung lon pulang bakdren.
Apa itu? Yakin tak tanya bahawa saja bulan likunya mantong na tanya kalau mati kun tulul amal. Yakin tak tanya singa bunga mantong na tanya. Hana tingat mu mati ke mati mu becut. Gue takut tak penyakitnya oleh baginda Rasulullah. Sehingga dalam tasawuf Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa seseorang yang ada pada dirinya penyakit tulul amal, maka dipastikan pada orang tersebut akan hinggap 4 bahaya besar. Napet boh penyakit yang mengiringi pada seseorang yang ada pada dirinya penyakit tulul amal itu. Dampak yang pertama, kepegala Imam Al-Ghazali, orang-orang yang tulul amal, yang yakin tadi singoh mantang udip, yang yakin tadi singoh bungah mantang nauro lagi biasa je, mesti mekem-kem lagi biasa je, ada tinggal gemeti mecut. Yang pertama, dia akan menghadapi tarkul ibadah wa kasalu fiha. Seorang yang memang yakin tak tua ke mati, yakin tak singoh bungah mantang udip, gimana kepegah Imam Al-Ghazali, maka seseorang tersebut akan timuh dalam jiwanya, akan tumbuh sebuah prinsip dalam hidupnya, tarkul ibadah, meninggalkan ibadah, beribadah kepada Allah. Pakan, karena yakin tak singoh bungah je mentang, lusa mentang je. Ada uronyo hana daja Jumat hana pupu, pakan uro Jumat lika mentang je daja. Tarkul ibadah wa kasalu fiha, dan sangat malas untuk beribadah kepada Allah. Padahal na kesempatan gejuk luh Jumat jut semayang sunat ba'diyah, tapi hana gecok. Apakah hana gecok? Tengok bungah mentang na wate. Luh semayang Jumat, na zikir sebenarnya bersempat untuk berzikir kepada Allah, sempat untuk bertasbih kepada Allah, tapi beliau tak mau. Kenapa? Karena yakin tak trip mentang udip. Tulul amal, seseorang yang ada pada dirinya penyakit tulul amal, dipegah Imam Al-Ghazali, akan ada tumbuh dalam jiwanya itu tarkul ibadah wa kasalu fiha. Dia malas beribadah kepada Allah. Pakon, hana dingat, karena tengok-tengok bisa jadi mentang udip dan sebagainya. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepegah dalam tasawuf penyakit tarkul ibadah wa kasalu fiha itu muwafaqah, musyarikat. Hana mucih orang awam mentang, orang yang alim juga ada penyakit ini. Karena kenapa? Ilmu itu belum tentu dia itu berdampak kepada karakter. Ilmu sebuah bab, karakter sebuah bab. Kalau seandainya ilmu itu berdampak kepada karakter, bisa dipastikan bahawa seseorang yang paham betul tentang ilmu kesehatan tidak sakit. Ketika nanti kita tanya pada dokter-dokter yang paham tentang ilmu kesehatan, pasti mereka menjawab bahwasanya obesitas itu bahaya. Pakan, dengan obesitasnya untuk kena darah tinggi, kena kolesterol, kena begini begitu. Mereka tahu betul, tapi empat rame dokter-dokter yang obes tu. Rame dokter dia, paham dia, tapi gitu maju BBE badan raya agaknya ngendenya. Pakan, keilmuan itu belum tentu berpengaruh kepada karakter. Tengku agaknya, ulama agaknya, gedepe, mesedekahnya le pahala dan sebagainya. Tapi nanti tungku-tungku yang krit dan sebagainya. Kenapa? Keilmuan, pemahaman tentang terhadap ilmu belum tentu berdampak kepada karakter. Karena gepegah hana mungkin troh ba Allah kecuali seseorang tersebut betul-betul bermujahadah, kebit-kebit. Dia bermujahadah, berjihad untuk melawan nafsunya, membimbing dirinya dari penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tasawuf perletat hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berguru, tanya kepada mereka-mereka yang paham tentang ilmu bagaimana cara untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyakit bahaya yang melekat pada orang-orang yang mempunyai penyakit tulul amal, kata Imam Al-Ghazali, at-taswifut taubah
At-taswif, menunda-nunda taubat. Nyo puasanya hanapa bakal lagi nyo len. Tuk puasa lika baru tak pupah. Nyo ro Jumaat nyo hana tapah. Hanapa? Jumaat lika tak pupah. Yakin tak kanyan? Jumaat lika mentau dep. Yakin tak kanyan? Puasa lika mantang na kanyan? Gerudu mati baru kita sadar, ya Allah. Rupanya ndak semudah ini hidup ini, ya Allah. At-taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Ada orang yang mengatakan, ada orang yang berprinsip seolah-olah seketika melakukan salat 5 waktu itu sudah bertaubat, padahal tidak. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semayang 5 waktu kan taubat, itu kewajiban. Taubat sabuh kewajiban, semayang 5 waktu sabuh kewajiban. Apakah dengan semayang 5 waktu kaditong bertobat? Belum tentu, karena itu kewajiban kepada Allah. Taubat itu punya syarat dan ketentuan tersendiri. Taubat itu punya syarat, rukun dan sebagainya. Semayang juga seperti itu, puasa Ramadan juga seperti itu, haji juga seperti itu, dan sebagainya. Orang yang ada pada dirinya tulul amal, lupa kepada kematian, akan muncul sebuah prinsip, akan muncul sebuah pemahaman seolah-olah ibadah itu bisa nanti saja. At-taswifut taubah, hana perle berat-berat tak temu tobat bakon singoh mentong tapreh raya anu ile untuk luluh mukawin tak perkawin anu ile tak peluh rumah-rumah ile untuk baru dah pupah bahluh anu mi ya kuliah mandum ile untuk dah baru bertam sedekah tajuk ke masjid nyo tak pupah rumah ile bupah tak pupah anu ile bupah punyan karena na saboh prinsip lah udik punyan singoh mentong na wate singoh mentong udip matinya jahana lauled. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sifat yang melekat, bahaya yang melekat pada orang-orang yang tulul amal, yaitu al-kharsu ala dunya wal istighalu biha. Al-kharsu ala dunya, dia sangat loba, dia sangat rakus, dia enggak sangat tamak kepada dunia. Hansip-sip imudip, hansip-sip, pakak hansip-sip seolah-olah trip tau dep. Menyo kana motor sabohnya dak jut kana motor mutime motor Avanza saboh ada jut mutime Pajero bereh bicut tu dajak wow kampung mangap bicut. Gejuk motor Pajero oleh Allah dan dia benar Alphard nanti mangap bicut hana menggoyang dan sebagainya. Hansip-sip, pakak hansip-sip. Nah, tabuh penyakit batin yang melekat pada dirinya tulul amal. Seolah-olah dia hidup pada trip mendang. Seolah-olah besok itu masih ada hari. Seolah-olah lusa masih ada hari. Pakan lengan karena lupa kepada mati. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang singkat. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, seseorang yang ada tulul amal pada dirinya akan geputimuh oleh Allah dalam hidupmu, dalam jiwanya, hidup kaswatul qalbi wa nisyanul maut. Kaswatul qalbi, kreh hati. Hek tak ceramah cuman bak gelinyung tok. Hek tak ikut semua put, tapi hana to ngeduhan pakan kreh dak ade. Hana merasa termakut, hana merasa terkejut, hana merasa tergiur. Tenang saja, biasa saja. Bagaimana? Hana pupu Ustaz. Entuk dak pupah lah luluhnya untuk insya-Allah. Hana pupu Ustaz. Trip mendau dia. Tengok bungah mentong jut dalam ibadat. Padahal gepegah le baginda Rasulullah, gepegah le Imam Al-Ghazali, kehidupan kalian itu tidak lebih daripada antara napas naik dan napas turun. Kita jadi leh dapat napas hanya dapat tren mati. Kita jadi leh dapat tren hanya dapat mati. Hana trip. Golom tente tengah bunga, tambah deme rumpok yang lagi nyolom. Belum tentu, kata Imam Al-Ghazali. Dan belum tente mudeme pajubu untuk support wakren. Ingatlah kepada Allah. Maka pergunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepada Imam Al-Ghazali kalian akan bernasib sama seperti mereka-mereka yang terbujur kaku sekarang di alam barzah sana. Mereka mengatakan, Rabbi, oh Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib.
Seandainya ya Allah Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Allah sebentar saja ya Allah. Nepu trip udek kamu si atu ya Allah biar nepu mati le. Nepu juk kesempatan kamu untuk bisa udek fiuron tang jut ya Allah si jaman tang jut. Pubut gepegah le Allah. Mereka mengatakan fa asaddaqa, kami akan berinfak ya Allah. Nyo kutupu lagi nyo jaman wate udep bawa saji wate mati lon rumahnya hana muyum ya Allah. Rumahnya akan kuwakafkan ke masjid ya Allah. Nyo kutupu lagi nyo ya Allah. Harta yang lon tumpuknya hana kemaslahatan bagi lon, justru lon jaman hana krit ya Allah. Wa'man salihah, dan saya akan beramal saleh ya Allah. Nujuk kesempatan ya Allah, han lon sia-siakan le hudip lon. Allah mengatakan, bukankah dulu kami sudah memberikan batas waktu kepada kalian, naya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Wallahi, demi Allah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib kita. Hana getren Jibril orang langit ya ubah tanyo bertaat, kecuali tanyo kero yang menanamkan sikap dalam hati itu untuk kebit-kebit bermujahadah, berjihad, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tasawuf, dalam kajian ilmu tauhid, pemahaman keagamaan itu hanya cukup meyakini dengan hati, dengan pikiran saja, tetapi mesti dengan zuk, dengan rasa, mesti dibimbing oleh guru-guru, mesti jabet, kan? Mesti dibimbing. Ada seseorang yang memang pemahaman agamanya cuman bak ule mentang, bak utak mentang. Wadai dadanya nanu turi Tuhan, lenturi. So Tuhannya Allah, so peget donyanya Allah, so peget bumanya Allah dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Kita yakin bahwasanya Tuhan kita itu adalah Allah. Tetapi Allah yang kita yakini itu tidak kita takuti dan tidak kita rindui sedikit pun. Buktinya kita berani melakukan dosa padahal kita yakin betul Allah melihat kita. Sehingga kepegah dalam kajian tauhid, iman yang seperti ini termasuk ke dalam iman-iman yang cacat. Bunyan, hana berat yakin. Kalau bapak, kalau hadirin sidang jamaah hendak percaya, ne drop untuk ne mat untuk orang yang hana semayang, ne tanya bawanya, "Tuhankah?" Dia akan mengatakan, "Tuhan saya Allah." Tetapi itu mayang hana, lebih takut ke urang ketimbang ke Tuhan. Bunyan, ada sesuatu yang salah dengan keimanan kita. Dan kebegahlah Imam Al-Ghazali, seseorang yang imannya cacat sangat dimungkinkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia bertuhan hanya pada sebatas pemikiran saja. Dia bertuhan hanya bautak sentang, hanya elok latih. Buktinya semua apa yang dilarang oleh Allah ketika dilanggar merasa biasa-biasa saja, seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah-olah Tuhan itu tidak melihatnya, seolah-olah Tuhan itu tidak ada di samping dia. Padahal dia tahu betul bahwa Allah maha melihat, maha mengetahui dan sebagainya. Kita paham betul, kita hafal sifat 20 itu, mulai dari wujud sampai mutakallim. Tak apa ya tanyan, tak ulang-ulang tanyan. Tetapi itu hanya sebatas di pikiran saja. Itu hanya sebatas bak utak menteng. Hanya itamong latih tu. Sehingga hana merumpuk manis beribadah kepada Allah. Malas beribadah kepada Allah. Makanya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah singkat kita kali ini, mari sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Allah, bertakarrub ilallah dengan cara kita penuhi kembali tempat-tempat pengajian itu. Kita dekati kembali tengku-tengku ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada di sekitar kita, agar supaya terbimbing iman kita. Betul-betul lagi dijanjikan oleh Nabi, insanul kamil, iman orang-orang yang imannya sempurna, bukan saja sekedar ainul yakin, tetapi hakul yakin, kebit-kebit yakin bahwa Allah Tuhan, kebit-kebit yakin bahwasanya Allah itu ada dan hadir dimanapun dia berada. Mudah-mudahan ceramah singkat kali ini menjadi sebuah iktibar bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا في هذا اليوم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.